Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات ومن النار. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fid din wa akhwat fillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sudah mulai masuk di 10 pertama dari bulan Jumadal Ula 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mulai membahas bab yang ke-37 dari kitab Tauhid. Qala al-muallif Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Bab minasyirki iradatil insan bi'amalihi ad-dunya. Minasyirki, bab minasyirki termasuk bentuk kesyirikan, iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, seseorang yang beramal ibadah semata-mata karena dunia. Orang yang beramal saleh untuk meraih ambisi duniawi. Muqaddimah dari bab ini sudah kita bahas, kita berkenalan dengan hakikat daripada dunia dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Dan apa yang sudah kita bahas semoga menjadi pijakan dasar untuk bisa lebih memahami bab ini. Di dalam bab ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ayat dan juga ada satu hadis yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala. Yang pertama, beliau menyampaikan dua ayat di surat Hud, yakni ayat ke-15 dan ayat ke-16. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qawluhu taala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yuridul hayatad dunya, menghendaki, menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia, balasan dari amal mereka di dunia dengan sempurna. Wa hum fiha la yubkhasun,
dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ya, orang beramal ingin diganjar dengan dunia, Allah berikan. Allah berikan apa yang dia inginkan dari dunia, dan dia tidak akan dirugikan tentang dunianya. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di ayat berikutnya Allah memperingatkan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang kata Allah tidak memperoleh di akhirat kecuali nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah, sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang mulia ini dibawakan oleh penulis di dalam bab ini, dan kaitannya sangat jelas bahwa kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita mengejar materi dunia dengan amalan akhirat justru akan membatalkan pahala dari amal itu sendiri. Dunia yang dia kejar, yang dia inginkan dengan amal akhirat itu mungkin dia dapatkan. Ya, bicara dunia tentu bicara tentang materinya. Ya, harta, tahta, barakallahu fikum, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, atau apapun itu yang biasanya menjadi ambisi manusia terhadap dunia ini. Dia akan dapatkan dan Allah akan berikan. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia di akhirat tidak mendapatkan apapun dari apa yang dia usahakan selama di dunia, yang niatnya karena dunia. Justru yang akan dia dapatkan hanyalah neraka. Apa yang dia usahakan menjadi lenyap, menjadi batal, menjadi sia-sia. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberi ganjaran bagi orang-orang kafir yang tidak punya iman atas kebaikan mereka di dunia. Orang kafir, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada enggak sisi-sisi kebaikan secara zahir yang mereka kerjakan? Iya, ada. Kita bisa melihatnya. Mungkin sebagian mereka lebih berakhlak daripada sebagian muslim. Lebih bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan baik daripada sebagian muslim. Mungkin di antara mereka, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, secara zahir ada yang lebih dermawan dari sebagian muslim. Ya, sebagian mereka tidak tanggung-tanggung kalau kemudian memberikan bantuan, miliaran mereka keluarkan. Baik para jamaah. Dan mungkin jarang kita dapati muslim yang kaya raya, dia berani mengeluarkan ya uang sebanyak itu untuk kegiatan sosial. Walaupun ada. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Dan kebaikan-kebaikan yang zahir, yang lainnya. Mungkin sebagian mereka ada yang seperti itu secara zahir baik. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dari apa yang mereka kerjakan itu hanya sebatas di dunia saja. Karena mereka kan tidak punya iman. Dorongannya bukan keikhlasan, dorongannya bukan keimanan, dorongannya bukan orientasi dan obsesi akhirat, karena mereka kafir. Kalaupun kemudian ada dorongan-dorongan tertentu, maka biasanya seputar duniawi. Dia pengen misalkan menjaga hartanya,
dia pengen dikatakan sebagai orang yang dermawan, dia pengen keamanan dirinya dan juga keluarganya, hartanya di tengah-tengah mungkin komunitas yang berbeda agamanya dengan dirinya dan lain sebagainya dari niatan-niatan duniawi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, pun demikian bagi mereka para pengejar materi dunia yang mungkin hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka berstatus sebagai muslim, tapi jika juga dia punya niatan dari amal-amal kebaikannya sebagaimana orang-orang kafir ini, yakni semata-mata hanya karena ingin mendapatkan dunia, maka dunia mungkin mereka dapatkan ya sebagai balasan dari kebaikan yang mereka kerjakan secara zahir, maka di dunia mereka dapat balasannya. Ya, mungkin mereka dikasih kesehatan oleh Allah, mungkin mereka dikasih keamanan, mereka diberikan fasilitas dunia atau apapun yang mereka inginkan dari ambisi-ambisi duniawi. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu sebatas di dunia saja. Itu sebatas di dunia saja. Nanti di kehidupan akhirat tidak akan tersisa bagi mereka sedikit pun dari pahala amal kebaikan yang mereka usahakan ketika di dunia. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Baik para jamaah, dan kita sudah menyampaikan bahwa senikmat-nikmatnya dunia, taruhlah orang itu dari awal dia lahir sampai dia mati tidak pernah merasakan kesusahan, tidak pernah merasakan penderitaan, tidak pernah merasakan ujian yang berarti. Barakallahu fikum, taruhlah seperti itu. Walaupun tidak ada ceritanya orang yang tidak pernah susah selama perjalanan hidupnya di dunia. Tapi taruhlah begitu. Ya, dari orang-orang kafir atau orang-orang yang memang menjadi budak dunia. Baik para jamaah, dia dapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia dambakan dari kehidupan dunianya, dari awal hidup sampai dia nanti mati. Ketika nanti di akhirat ternyata mereka tidak mendapatkan surga, maka perjalanan hidup yang didominasi dengan kesenangan dan kebahagiaan itu akan menjadi sirna. Ya, sudah kita bahas di muqaddimah tentang dunia ini, bahwa itu semua menjadi lenyap, tidak terasa sedikit pun. Padahal bisa saja mereka 70 tahun bersenang-senang di dunia. Bisa saja lebih dari itu mereka bersenang-senang di dunia, tapi itu lenyap seketika hanya dengan satu celupan siksa api neraka. Bagaimana kalau mereka disiksa kekal abadi di dalam neraka? Sama sekali nggak ada bekasnya. Kesenangan kenikmatan duniawi yang puluhan tahun mereka nikmati, mereka berfoya-foya dengannya, itu sama sekali tidak akan mereka rasakan. Nggak ada bekasnya sama sekali. Ya, sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, para jamaah yang dirahmati Allah, tentang orang yang hidupnya di dunia senang terus, kemudian disuruh masuk ke neraka barang sesaat, diangkat lagi, kemudian dimintai testimoninya. Ya, apakah engkau merasakan kesenangan? Maka dia mengatakan, sedikit pun aku tidak pernah merasakan kesenangan. Jadi kesenangannya selama di alam dunia itu sirna seketika, ya saat dicelupkan di dalam siksa api neraka. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang-orang beriman, bukan dunia tujuannya. Betapa hinanya ketika orang punya maksud dan tujuan dunia. Betapa rendahnya cita-cita ketika hanya sebatas urusan duniawi. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang lainnya, di surat Al-Isra ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala lebih mengkhususkan lagi ya tentang permasalahan ini. Di surat Al-Isra ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata
ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki menginginkan ajilah. Ajilah ini sesuatu yang segera, sesuatu yang sekarang saat ini. Yang dimaksud adalah kehidupan dunia. Sama dengan ayat tadi, man kana yuridul hayatad dunya. Jadi kehidupan dunia diungkapkan oleh Allah dalam ayat ini dengan ajilah. Ajilah itu yang instan, yang sekarang, yang segera didapatkan. Kata Allah, man kana yuridul ajilah, siapa yang menghendaki kehidupan dunia sekarang ini, ajjalna lahu fiha, maka kami pun memberikan baginya, memberikan segera baginya apa yang dia inginkan dari dunianya itu. Mana sya'u, berupa sesuatu yang kami kehendaki. Kemudian liman nuridu, dan terhadap orang-orang yang kami kehendaki. Artinya apa para jamaah? Jadi ternyata tidak semua orang yang ambisinya dunia dengan amal-amal kebaikannya, mereka mendapatkan dunia yang mereka inginkan. Tidak semuanya. Karena hanya yang Allah kehendaki. Kemudian juga dengan ketetapan takdir yang Allah kehendaki. Contoh misalkan, orang-orang yang ambisi dengan dunia, dengan amal-amal kebaikannya ini, dia menargetkan sekian dari dunia. Misalkan, gitu ya. Taruhlah nilai 100, dia inginkan target 100 dari ambisi dunianya. Apakah ia akan dapat 100? Belum tentu. Kemudian dari sekian banyak orang yang punya ambisi dunia ini, juga tidak semuanya mendapatkan. Artinya apa? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang mentarget dunia saja belum tentu kecapaian. Belum tentu dia bisa menggapainya. Terus apa bedanya dengan orang yang mentarget akhirat? Bisa dipahami ini? Jadi gini ikhwan, orang itu ambisi kepada dunia, cari dunia itu capek enggak? Capek enggak ikhwan? Cari dunia itu capek enggak? Jujur saja. Oh capek, gitu kan? Kullun nas yagdu, kullun nas yagdu faba'i'un nafsah famu'tikuha aw mubikuha. Masing manusia berjuang. Kullun nas yagdu, ya, pagi hari dia berangkat kerja, ya. Nanti petang hari dia pulang. Kullun nas yagdu, masing-masing manusia berjuang, masing-masing manusia berusaha. Bahkan dia korbankan segala sesuatunya. Faba'i'un nafsah, dia jual ya dirinya, dia korbankan jiwa raganya. Namun ternyata para jamaah, lelah letihnya manusia, pengorbanan perjuangan manusia, ada yang ternyata famu'tikuha, membebaskan dirinya dari neraka. Ada juga yang ternyata dengan lelah letihnya pengorbanan dan perjuangannya justru menjerumuskan dia ke dalam neraka. Jadi sama, orang cari akhirat berlelah letih, bersusah payah, orang cari dunia juga berlelah letih, bersusah payah. Begitu ya. Orang yang mentarget akhirat bisa saja kan meleset. Orang yang mentarget dunia juga bisa meleset. Orang yang mentarget akhirat itu dengan kadar sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Pun demikian orang yang mentarget dunia. Sama ini. Tapi finishnya berbeda. Finishnya berbeda. Jadi pilih mana kita ikhwan? Kalau orang beriman jelas pilih yang kedua. Yang lelah letihnya, perjuangan pengorbanannya menyelamatkan dia dari siksa api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Sama kok. Orang cari dunia juga capek, lelah letih. Bisa saja tidak bisa tidur, bisa saja lembur. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Terus kalau sama-sama capek, rugi banget dong kalau kemudian sama-sama capek, yang satu finishnya di neraka. Rugi besar. Mending berlelah letih, bercapek-capek, finishnya di surga. Kan begitu.
Nah, ini yang punya peran di sini adalah keimanan. Keimanan seorang hamba kepada Allah, kepada kehidupan akhirat. Makanya perhatikan rukun-rukun iman yang ada ini mengarahkan kita semua supaya tidak memiliki orientasi dan obsesi kecuali hanya akhirat. Tidak punya ambisi kecuali kepada akhirat. Ya, konsepnya ngejar akhirat, dunia ngejar kita. Begitu. Ngejar dunia berarti akhirat semakin jauh dari kita. Rugi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, kemudian kepada orang yang Allah kehendaki. Tidak semuanya. Orang yang punya ambisi kepada dunia, tidak semuanya dia dapat dunia. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Nah, kemudian Allah jelaskan finishnya mereka ini. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami tetapkan bagi mereka itu neraka jahannam. Yaslaha madhmuman madhura, yang dia memasukinya dalam keadaan tercela, hina, madhura, dan terusir. Orang itu masuk neraka beda dengan masuk surga. Diapresiasi oleh malaikat kalau masuk surga. Salamun alaikum tibtum bima sabartum. Begitu. Jadi dihormat, kalau orang itu datang ke satu tempat kemudian dimuliakan. Apa namanya, ikhwan? Oh, disambut dengan penyambutan yang luar biasa. Kemudian kata-kata sambutan yang sangat membahagiakan, menenangkan hati. Itu orang kalau masuk surga dipersilahkan dengan segenap hormat, begitu kan? Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum, kesejahteraan, keselamatan atas kalian. Bima sabartum, oleh sebab kesabaran kalian ketika dulu di dunia. Tibtum, kalian tuh orang-orang baik, masuk ke surga Allah. Tapi kalau orang masuk neraka begitu tidak, monggo silakan. Enggak ada gitu. Ya. Dia itu masuk neraka dihinakan, ada yang diseret, ya. Ada yang diseret, ada yang disungkurkan, ada yang dihentak dengan sangat kuat dari belakang sehingga dia masuk ke dalam siksa api neraka. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Artinya mereka masuk neraka dalam keadaan madmum, dalam keadaan yang tercela dan sangat hina, madhura, terusir, dibentak-bentak oleh malaikat dengan suara yang sangat keras. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari dua ayat yang mulia ini, syirik jelas dapat menghapuskan amal. Karena orang yang beramal ibadah, beramal akhirat semata-mata karena maksud dan tujuan dunia, sejatinya dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ketika Allah menjelaskan tidak ada bagi mereka itu kecuali neraka, lenyap apa yang mereka usahakan, kemudian batallah apa yang mereka kerjakan, berarti menunjukkan syirik itu bisa menghapuskan amal. Di ayat-ayat yang lain juga Allah mengatakan seperti itu. Kemudian jelas dari ayat ini, mengejar materi dunia dengan amalan akhirat akan menghapuskan amalan itu sendiri. Hapus amalnya. Wa habita ma sana'u, lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Dan dari sini, dari ujung ayat wa batilum ma kanu ya'malun, memberikan pelajaran kepada kita bahwa seluruh amal ibadah yang ditujukan kepada selain Allah adalah batil. Jadi kalau ada orang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka batil, amalnya itu amal yang batil, lawan daripada hak. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka batil, ya kalau sesuatu yang batil maka batal, tidak sah amalnya. Dan tentu di akhirat tidak akan membuahkan, tidak akan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat hadis yang kedua atau dalil yang kedua diriwayatkan dalam kitab Sahih
yakni Sahih Al-Bukhari, dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar wa ta'isa 'abdud dirham wa ta'isa 'abdul khamisah wa ta'isa 'abdul khamilah in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ta'isa wan takasa wa idza syika falan taqasha. Tuba li 'abdin akhidun bi inani farsihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughbarratan qadamahu in kana fil hirasah kana fil hirasah wa in kana fis saqati kana fis saqah in ista'dzana lam yu'dzan lahu wa in syafa'a lam yusyaffa'. Celakalah, kata Nabi, hamba dinar. Dinar itu uang emas. Celakalah hamba dirham. Dirham uang perak. Celakalah hamba khamisah. Khamisah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dijelaskan oleh para ulama, kain sutra atau kain wol yang bercorak. Maksudnya budak penampilan, gitu ya. Ya selalu ingin tampil mewah, tampil dengan penampilan yang terbaik, baik dari sisi pakaian ataupun hal-hal yang lainnya yang nampak di dalam tubuhnya. Khamisah. Kemudian khamilah. Khamilah itu sejenis kain apa saja yang diberi sulaman atau rumbai. Ini terkait dengan penampilan, pakaian. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan biasanya kan ini identik ya. Orang itu kalau semakin naik level kekayaannya, biasanya bajunya juga semakin ikut berbeda, begitu ya. Barakallahu fikum. Kadang juga gaya bicaranya jadi beda. Pokoknya merubah gaya hidup. Kalau orang itu level dunianya biasanya naik, gitu ya. Kalau level dunia naik, biasanya orang itu akan merubah juga gaya hidupnya. Dulu kalau misalkan belanja sayur, dia dipakle yang pakai motor, gitu ya. Sekarang sudah suaminya jadi anggota dewan, misalkan, gitu ya. Jadi menteri, sudah nggak level lagi, nggak level. Bahasanya tidak higienis, begitu ya. Barakallahu fikum atau apalah, begitu ya. Dulu misalkan kalau ngomong ya ulun ikam, begitu ya. Ya sekarang lu gue, gitu kan. Sudah naik levelnya. Dan demikian seterusnya. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah wassalam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Wa ta'isa 'abdul khamilah. Dan merugilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba khamilah. In u'tiya radiya, jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Ta'isa wan takasa. Celakalah dan merugilah dia. Wa idza syika falan taqasha. Jika tertusuk duri, semoga tidak seorang pun yang mau mencabutnya. Tuba li 'abdin. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hadirin. Orang yang mempersiapkan kendaraannya, hartanya di jalan Allah. Ya, saya pernah lihat postingan, hadirin. Masya Allah, ada orang kaya punya mobilnya itu 4. Mungkin di sini juga ada yang punya mobil 4, bahkan lebih dari 4. Baik, para jamaah, itu yang dia pakai satu saja. Karena memang kita butuh kendaraan berapa? Ya satu, ya kan? Tidak mungkin kan bapak yang punya kendaraan 10, tiap keluar 10 kendaraan itu keluar. Tidak ada cerita. Yang butuh tetap saja satu. Jadi Masya Allah, beliau pakai untuk keluarganya, dirinya dan keluarganya satu saja. Yang 3 itu semuanya dijadikan ambulan. Dan diparkir di rumahnya. Dia bekerja sama dengan puskesmas, dia bekerja sama dengan rumah sakit. Sehingga ya 3 mobilnya ini justru yang lebih sering keluar daripada mobilnya dia.
Bahkan kadang dia sendiri yang jadi supirnya. Dan dia mempersiapkan supir-supir yang lain. 24 jam. Ya, 24 jam bisa dipakai mobilnya. Masya Allah. Baik para jamaah. Nah kadang kan di masjid juga ada ambulan ya. Sering nganggur atau sering dipakai Pak? Sebetulnya kan lebih sering dipakai lebih bagus. Ya tidak? Mobil ambulan di masjid atau mungkin di lembaga tertentu itu kan mesti wakaf dari umat. Baik. Yang diharapkan oleh umat yang namanya infak, sedekah, jariyah, wakaf itu kan dimanfaatkan, asas kemanfaatan, dimanfaatkan semaksimal mungkin, kan begitu ya. Nah sekarang kalau ambulan itu nganggur dengan 24 jam dia mobile, begitu ya, terus dipakai, ngantar orang sakit, ngantar orang meninggal dunia, barakallahu fikum, ya, kira-kira ganjarannya terus ngalir nggak? Ngalir. Selama wakaf ini, infak sedekah ini berjalan dimanfaatkan ya untuk umat, untuk kepentingan umat, maka berarti kan selama itu pahalanya mengalir dibandingkan yang nganggur. Dipakai cuma sebulan sekali misalkan. Dipakai ya sebagian orang misalkan setahun sekali gitu ya. Ini Masya Allah. Jadi masjid itu supaya ambulan yang nggak nganggur, coba kerjasama sama puskesmas, kerjasama sama RT, kerjasama sama rumah sakit. Banyak mungkin rumah sakit yang kewalahan ya ketika ada pasien darurat. Barakallahu fikum, maka bisa kerjasama, siapkan supirnya ya supaya mobil wakaf ini mengalir terus pahalanya ya. Karena semakin sering dipakai berarti orang-orang yang mewakafkan dana tersebut ya terus mendapatkan aliran pahalanya, apakah yang masih hidup ataukah yang sudah meninggal dunia. Nah ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau di masa dahulu ketika di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada peperangan yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat dan juga kaum muslimin saat itu, maka Nabi menyampaikan tuba, berbahagialah ya, orang-orang yang kemudian mempersiapkan kendaraannya, memacu kudanya ya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha ra'suhu, dalam keadaan kusut masai rambutnya ya, acak-acakan rambutnya menunjukkan bahwa dia musafir ya. Musafir zaman dulu ya tentu berbeda dengan musafir di masa ini. Orang kalau safar di masa dahulu ya lusuh ya pakaiannya, kemudian pucat mungkin wajahnya ya, badannya penuh dengan debu, rambutnya acak-acakan ya. Kenapa? Karena perjalanan yang begitu melelahkan, apalagi perjalanan jihad ya, perjalanan jihad ya. Dia kusut masai rambutnya, berlumur debu kedua kakinya. Bila berada di pos penjagaan, dia tetap setia berada di pos penjagaan itu ya, betul-betul sami'na wa ata'na ya kepada Allah dan juga Rasulnya. Jika dia ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jadi para jamaah, masing-masing kita mesti punya peran dalam kebaikan agama ini. Mau di garda yang manapun, tidak mesti di garda paling depan ya. Jangan lihat kecilnya pentil dari ban yang begitu besar, kan begitu. Karena ternyata fungsinya sangat luar biasa. Ya, ban yang besar itu tidak akan mungkin bisa berfungsi kemudian menjalankan kendaraan yang besar tersebut kalau kemudian pentilnya bermasalah. Nah, mungkin saja kita sebagai pentil ya dari sisi kontribusi agama kita, namun kita tidak boleh ya merendahkan amalan sekecil apapun, peran sekecil apapun jika itu fi sabilillah ya, jika itu fi sabilillah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, jika dia meminta permisi untuk menemui seseorang yang berkedudukan, niscaya tidak diperkenankan. Artinya orang-orang yang bersahaja, orang-orang yang jauh dari yang namanya popularitas gitu ya,
Dia kalau minta izin menemui seseorang, ya orang tidak percaya begitu. Ini siapa mau menghadap orang besar begitu ya. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika memberi rekomendasi niscaya tidak diterima rekomendasinya. Baik. Ya, orang-orang seperti ini ya, sebagian ulama mengungkapkannya dengan istilah al-akhfiya. Ya. Orang-orang yang sangat pandai sekali menyembunyikan keutamaan dan keistimewaan dirinya. Ya, tidak senang pamer. Mereka orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaitan hadis dengan bab yang sedang kita bahas sangat jelas ya, bahwa siapa saja yang menjadikan dunia ya, sebagai tujuannya dan target utamanya, berarti sejatinya dia sudah menghambakan diri kepada dunia tersebut. Nabi mengungkapkannya kan dengan kalimat abdun. Abdun itu artinya hamba. Kita itu harusnya jadi Abdullah. Kita itu harusnya jadi hamba Allah saja. Jangan jadi hamba dinar, jangan jadi hamba dirham, jangan jadi hamba khamisah, jangan jadi hamba khamilah. Tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Baik para jamaah. Nah, orang-orang yang menjadikan dunia sebagai target tujuan hidupnya, target utama dalam kehidupannya, berarti sejatinya dia telah menyembah dunia tersebut ya, dan telah menjadikan ya dunia sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi Nabi mengungkapkannya dengan abdun. Dan ini menunjukkan kesyirikan. Barakallahu fikum. Di antara orang itu dikatakan sebagai budak dunia, ya di antara indikasi atau ciri orang itu dikatakan sebagai budak dunia, budak harta, budak pangkat, budak jabatan, budak popularitas adalah ketika dia melakukan berbagai amal kebaikan hanya semata-mata mencari harta benda, semata-mata hanya mencari materi dunia. Kalaulah tidak ada harta yang bisa dia raih, maka dia tidak akan beribadah. Nah itu para jamaah, itu cirinya, itu indikasinya. Berarti selama ini ibadahnya itu karena materi dunia. Sehingga ketika tidak menguntungkan secara dunia bagi dirinya, dia nggak mau beramal. Nggak mau beramal. Ngapain juga, saya nggak dapat apa-apa di situ. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu indikasinya. Ketika orang itu dikatakan sebagai budaknya dunia. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita simpulkan bab ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahwa di sana ada amal akhirat, amal-amal saleh yang ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah tidak menghasilkan pahala bagi pelakunya. Jadi amal-amal akhirat ini, amal-amal kebaikan, amal-amal saleh ini tidak berpahala bagi pelakunya. Kita simpulkan pertama, amal saleh yang dilakukan oleh orang kafir, amal kebaikan yang secara zahir sejatinya itu amal saleh. Infak, sedekah itu kan secara zahir amal saleh. Baik para jamaah, amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang statusnya dia itu adalah kafir atau musyrik, maka dia tidak dapat pahala untuk kehidupan akhiratnya. Di dunia dapat tidak? Kalau di dunia dapat nggak ikhwan? Bisa jadi dapat, bisa jadi dapat. Ya sebagaimana apa yang tadi sudah kita bahas di dalil pertama itu. Ya, 2 menit lagi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang beramal soleh, tapi dia tidak mau diganjar kecuali ganjaran dunia. Amalnya soleh, dia tulus melaksanakan amal soleh itu.
Tapi giliran ganjaran, dia hanya ingin diganjar dengan dunia. Dan ini yang menjadi fokus bab kita tadi. Iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Orang yang beramal kebaikan semata-mata tujuannya karena dunia. Tulus dia melakukannya, tapi harapan ganjarannya itu bukan ganjaran akhirat. Hanya dunia. Ya, apapun itu, ya dari ambisi-ambisi dunia, rezeki lancar, badan sehat, begitu ya. Jabatan langgeng, popularitas, kedudukan, pangkat, atau yang semisal dengan itu. Ini jelas juga ya, tidak akan berpahala. Tidak akan berpahala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk amal kebaikan yang tidak akan berpahala adalah amal soleh yang dilakukan sebagai perantara untuk mencari harta. Para ulama mencontohkan misalkan orang tafakuh fiddin, thalabul ilmi, tapi ternyata niatnya hanya untuk meraih ijazah. Sehingga dengan ijazah itu dia mudah cari harta. Ngelamar ke pesantren, ngelamar ke yayasan dengan ijazahnya. Ya, ijazah dari pesantren atau ijazah dari kampus-kampus Islam. Baik para jamaah. Nah, dia jadikan amal kebaikannya itu berupa thalabul ilmi ya sebagai perantara untuk mencari harta. Tidak ada dia berniat ya di dalam belajarnya itu untuk menghilangkan kebodohan, untuk mengenal syariat, untuk menghilangkan kebodohan yang ada di keluarganya, untuk bekal akhiratnya, dan niat-niat yang dikatakan oleh para ulama yang menjadi indikasi keikhlasan di dalam niat menuntut ilmu agama, termasuk ingin menjaga ilmu. Ya, karena ilmu ini semakin sini semakin hilang. Terlebih dengan diwafatkannya para ulama, maka dia belajar dengan niat ingin mengabadikan ilmu, ingin menjaga ilmu dari kepunahan, maka dia belajar. Ini juga termasuk keikhlasan ya di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian niat untuk menyebarkannya kepada manusia. Dia ingin mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan juga menghilangkan kebodohan yang ada pada manusia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Namun semata-mata ya dia bersekolah tinggi di sekolah-sekolah Islam semata-mata supaya dapat ijazah sehingga bisa mudah ngelamar. Ya, punya jabatan tinggi di satu pondok, punya jabatan tinggi di satu madrasah, sekolah Islam, atau punya jabatan tinggi di lembaga-lembaga tertentu. Ya, sehingga dia ya kalau jabatan tinggi mungkin penghasilannya juga tinggi. Bahkan ada yang kemudian menggunakannya untuk melamar selain pekerjaan, melamar apa? Melamar wanita. Kalau antum kan sudah DR begitu ya. Jamiah Madinah gitu ya. Sudah S3. Kira-kira melamar akhwat mudah tidak ikhwan? S3 ini Madinah gitu. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ada sebagian orang ya supaya mudah jodoh. Kalau kamu bawa ijazah S3 Madinah apalagi begitu ya. Ya tinggal pilih saja wanita yang diinginkan. Nah, ini niatan-niatan seperti ini berbahaya sekali. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, amal soleh yang dikerjakan karena riya dan sum'ah. Nah, ini sudah kita bahas di bab sebelumnya. Amal soleh yang dikerjakan karena riya dan sum'ah jelas tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisa satu poin lagi karena sudah masuk waktu tentang amal soleh yang dikerjakan kemudian niatnya bercampur. Ya Ustaz, pengen akhirat, jelas saya pengen akhirat, pengen selamat, pengen dapat surga, pengen dapat pahala. Tapi ya gimana ya? Dunia juga saya pengen gitu. Nah, ini gimana ini? Kita bahas minggu depan.
insyaallah taala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita semoga berfaedah. Sisa satu poin lagi insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.